metabolisme, itu salah satunya ada asetilasi. Hardi, tolong disampaikan asetilasi itu yang Hardi tahu Ya, Bu. apa? Bisa diulang Kak, Bu? Tadi saya putus-putus, Bu. Oh gitu. Tolong Iya. pertanyaannya diulang, Cica Haryanti. Permisi Bu, saya izin mengulang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah asetilasi itu apa dalam proses metabolisme? Terima kasih. Ya. Gimana Hardi? Sebentar ya, Bu. Hardi, kamu tanya ke siapa, Hardi? Oke, Hardi nanti tuliskan di kolom chat ya, apa itu asetilasi dalam metabolisme. Baik, Bu. Oke. Kemudian di sini ada, kalau populasi ada kaitannya dengan perbedaan karakteristik genetik dari orang dengan ras tertentu. Kemudian methodological gap atau kesenjangan metodologi. Seperti contoh yang sebelumnya, pengujian anti-diabetes mellitus suatu bahan, peneliti A sudah menguji menggunakan penginduksi aloksan. Kemudian yang dilihat parameternya adalah parameter kadar glukosa darah, kemudian gambaran histologi pankreas. Kemudian Angeline mau meneliti bahan yang sama. Metodenya berbeda. Sama-sama menggunakan aloksan, tapi Angeline mau cek HbA1c dan profil gejala diabetes mellitus. Misalnya ada polidipsi, poliuri, polifagi, dan 2 gejala yang lain. Itu metodenya berbeda. Jadi metode dari sisi pengamatan parameternya berbeda. Itu masuk dalam methodological gap. Melengkapi data penelitian yang sudah ada. Kemudian Vista. Vista mau meneliti bahan yang sama untuk anti-diabetes mellitus. Peneliti pertama, Angeline, sudah menggunakan aloksan. Sudah menggunakan aloksan untuk menginduksi hewan coba. Kemudian dicoba mengambil datanya HbA1c dan gejala-gejala diabetes mellitus. Nah, Vista di sini mencoba menggunakan metode induksi yang lain, menggunakan streptozotocin. Apakah sama antara yang dikerjakan Angeline dengan Vista? Berbeda. Jadi berbedanya pada metode. Metodenya berbeda, metode pencarian datanya berbeda. Maka itu adalah masalah dalam penelitian juga. Ini boleh diangkat sebagai bahan untuk menentukan latar belakang penelitian. Jadi di sini antara 1 sampai 5 pilih satu saja. Untuk jenjang S1 cukup satu masalah saja. Kalau cari masalah jangan banyak-banyak. Oke? Bisa diingat ya, Resni. Ya, Resni Pratini. Kalau cari masalah jangan banyak-banyak. Jadi cari research gap-nya cukup satu jenis saja. Ini contohnya literatur gap ada 5 pustaka.
Ambil pustaka misalnya dari Google Scholar, ada 5 pustaka yang menyebutkan bahwa ekstrak mitragina dapat menimbulkan adiksi. Kemudian ada 3 pustaka yang menyebutkan ekstrak mitragina, ekstrak yang sama itu adalah anti-adiksi. Akhirnya ada apa di situ? Antar literatur itu ada kontradiksi. Apakah itu bahan untuk penelitian? Iya. Ini masuk dalam ke literatur gap. Kemudian konseptual gap, ini contohnya. Konsep itu adalah, anggaplah ini adalah jalur patofisiologi. Jalur patofisiologi itu di dalam tubuh kan banyak sekali. Seperti penyakit itu bisa terjadi karena yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor imunitas, yang ketiga faktor gaya hidup. Ini misalnya doksisiklin memiliki aktivitas penurunan imunitas dilihat dari jalur pada sel T, sel imunitas tubuh. Tapi pada saat dicek melalui jalur aktivitas antioksidan endogen, ada SOD, ada malondialdehid. Nanti kalau kalian baca riset-riset kakak tingkat kalian, uji aktivitas antioksidan menggunakan MDA. Paling umum itu MDA. Dilihat dari jalur sel T ada aktivitas. Kalau dilihat